Ya, assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang lagi di Ruang Developer. Jadi ini video episode kedua di playlist Machine Learning. Dan di video ini kita mau ngebahas tentang agent dan environment. Nah, ini langsung kita masuk aja ke pembahasannya. Yang pertama itu tentang agent ya. Apa sih agent itu? Gampangnya, agent itu adalah pelakunya lah. Pelakunya atau aktornya. Jadi agent ini entitas yang melakukan aksi. Sedangkan environment ini tinggal diterjemahin aja artinya adalah lingkungan. Ya. Jadi gampangnya buat mendefinisikan hubungan kedua hal ini, bisa dibilang environment adalah lingkungan tempat si agent melakukan aksi gitu ya. Jadi nanti si environment ini bakal nge-provide situasi atau kondisi. Nah, si agent ini bakal nyerap nih situasi atau kondisi yang ada di lingkungannya gitu. Nah, berdasarkan situasi dan kondisi yang ditangkap, dia bakal melakukan aksi terhadap lingkungannya. Atau di sini nanti kita bisa bilang istilahnya ini adalah sedangkan ini actions gitu ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya kita masuk di sini ada robot pembersih. Misal kita mau bikin sebuah robot yang bisa membersihkan lantai secara otomatis. Berarti anggaplah di sini kita punya lantai dulu ya. Kita punya lantai yang mau dibersihkan. Misal lantainya di sini itu petak 3x3. Nah, nah kita punya lantai petak 3x3. Nah, di sini saya kasih nama tiap petaknya di sini misal petak A, ini petak B, ini petak C, ini petak D, E, F, G, H, I. Nah, yang namanya robot pembersih berarti dia kan bakal membersihkan yang kotor. Nah, maka sini saya kasih nih. Misal di petak E ini kondisinya kotor gitu ya. Di D misal kotor. Di B misal kotor. Di I ini kotor itu. Nah, ini namanya lingkungan. Lingkungan yang bakal jadi tempat si agent melakukan aksinya gitu ya. Aksinya apa? Ya pembersihan ini nih. Nah, anggaplah di sini robotnya itu di awal dia di A, misalnya di petak A. Nah, kayak gitu kurang lebih. Di sini ada perceps tadi itu. Perceps. Di A ini kondisinya gimana sih? Jadi misal bisa dibilang kayak gini. Kondisi dia lagi ada di petak A. Kondisinya di A tadi bersih ya. Ini kan yang kotor saya tandain merah. A bersih. Nah, ini contoh percepsnya. Nah, ada juga actions. Actions. Nah, ini si agent ini bisa ngapain aja? Nah, agent ini bisa pindah tempat ya. Jadi dia bisa ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri. Nah, selain cuman gerak-gerak atas bawah kanan kiri, dia juga pastinya bisa membersihkan lah ya. Nah, ini saya anggap cleaning gitu ya, actionsnya cleaning sama terakhir no op atau no operations. No operations itu maksudnya dia nggak ngapa-ngapain. Misal kayak di sini nih, di A, ini kan kondisinya bersih, ini bersih. Berarti dia ambil no op, jadi dia nggak ngapa-ngapain karena udah bersih. Nah, selanjutnya misal kita ambil aksinya itu dia geser ke kanan. Nah, dia bakal dia ke B. Sekarang di sini. B persepsinya gimana? B itu persepsinya B kotor. Nah, maka kira-kira action mana yang bakal diambil? Karena dia kotor, berarti dia bakal ngambil action cleaning. Dan bakal bersihin si B. Gitu. Ini udah bersih, dia bakal ambil aksi yang mana misal. Misalkan dia bakal ambil aksi kanan lagi nih, geser kanan lagi C. Nah, C ini berarti bersih. Aksinya yang mana? Ya no op, nggak ngapa-ngapain lagi karena udah bersih. Dan seterusnya sampai nih semua lantai ini bersih gitu ya. Nah, selanjutnya uh,
Misalnya nih kita ada kebutuhan nih kayak tadi nih, bersihin lantai. Nah, gimana cara kita mendefinisikan AI agent yang kita perlukan? Nah, di sini ada istilah yang namanya PAS. Nah, PAS ini. Dengan kita menspesify si PAS, ini perlu kita spesify nih bagusnya. Specify biar jelas tuh AI agent yang mau kita bikin tuh kayak gimana spesifikasinya gitu. Nah, PAS ini sebenarnya adalah singkatan dari yang bawahnya ini. P-nya itu performance measure. Nah, ini artinya ini maksudnya adalah tolak ukur atau parameter performa agent gitu. Jadi kapan si agent ini dikatakan berhasil, kapan si agent ini dikatakan gagal. Nah, ini perlu kita definisikan. Selanjutnya ada environment. Apa ini? Ya tadi lingkungan. Lingkungannya ini apa sih? Si agent ini bakal beraksi di lingkungan seperti apa sih gitu. Nah, selanjutnya ada actuators. Ini adalah uh, bisa dibilang perangkat lah ya. Perangkat yang dipakai untuk si agent melakukan aksi. Untuk aksi. Nah, selanjutnya di sini ada sensor. Ini perangkat untuk persep tadi tuh. Untuk biar si agent tahu kondisi situasi lingkungan. Nah, jadi si sensor ini uh, untuk biar si agent ini dapat informasi kondisi lingkungan tuh lagi kayak gimana gitu. Bingung? Nah, ini coba kita masuk ke contoh tadi, robot pembersih ya. Kalau robot pembersih, performance measure-nya apa? Jadi si robot ini dikatakan berhasil kalau apa? Ya kalau lantainya jadi bersih. Ya. Environment-nya apa? Lantai. Actuatorsnya apa? Nah, tadi dia aksinya apa sih? Aksinya dia harusnya bisa geser atas bawah kiri kanan. Berarti kita perlu yang namanya mungkin roda gitu ya. Roda. Sama dia bisa tadi no op atau cleaning. Nah, berarti kita perlu anggaplah kita cleaning ya. Cleaning misal penyedot debu lah. Hardware untuk melakukan penyedot debu gitu ya. Nah, sensornya apa? Misal eh, anggaplah orang nih mau bersihin, berarti kan dia perlu ngeliat ini kotor apa enggak sih. Nah, itu indera yang dipakai adalah indera penglihatan. Indera penglihatan kalau di nama teknologi ya, ini kan berarti kan kamera ya. Kayak robot tuh kan matanya kamera biasanya kan. Kamera. Nah, gitu. Ya, kayak gini lah kurang lebih ya. Kalau misalkan ada yang bingung, langsung aja ditanya di kolom komentar biar nggak lupa nanti. Nah, ini kita lanjut ke tipe lingkungan. Kalau tadi ada uh, apa namanya agent, kita bisa juga nih bahas ke agent juga nih. Ada tipe agent. Sebentar, dia ada di 13. Ada di page 13. Nah, di sini. Ini ada beberapa tipe dari AI agent. Di sini yang saya ambil ada 4. Ini saya bahas dikit aja nih, kayak misal ada simple reflex agent. Ini ya bisa dibilang dia kayak, anggaplah gampangnya ini adalah if else biasa nih. Contohnya itu adalah uh, misal AI assistant yang bisa ngatur suhu ruangan gitu. Ini kan gampang, kayak misal, oh kalau misal di suhunya itu udah di atas suhu ruangan udah di atas 25, turunin. Nah, itu kan if else sederhana lah ibaratnya. Kondisinya jelas. Ini bisa dibilang kayak if else biasa. Sedangkan kalau model best ini
dia ini next levelnya dari simple reflex. Jadi simple reflex plus plus lah ya. Plus plusnya ini apa? Plus plusnya dia adalah dia ini melakukan aksinya, dia mempertimbangkan kejadian di masa lalu dan memperkirakan hasilnya di masa depan. Contohnya gimana? Contohnya AI, agent AI yang main catur misalkan. Nah, main catur kan dia bakal memperhitungkan kondisi-kondisi sebelumnya gitu. Dan memperhitungkan juga kira-kira ke depannya bakal kayak gimana rencananya. Hasil dari rencananya itu. Nah, selanjutnya ada goal based. Goal ini kan tujuan ya. Jadi ini orientednya lebih ke tujuan. Contohnya gimana? Contohnya robot pembersih tadi. Robot pembersih. Tujuannya apa? Tujuannya yang ngebersihin ya. Ngebersihin lantai petak 3x3 tadi tuh. Nah, si AI agent yang model uh, goal base ini, dia fokus sama tujuannya. Tujuannya apa sih? Ngebersihin ya, ngebersihin lantai petak 3x3. Nah, dia bakal nyusun rencana gitu. Bisa dibilang kayak nyusun rencana. Oh, nanti gue bakal bersihin petak A, nanti gue bakal bersihin petak B, petak C, terus ntar turun ke F, geser kiri ke E, geser kiri ke D, bersihin gitu. Nah, itu based on tujuan. Nah, di sini ada namanya utility based. Ini kalau saya bisa bilang ini adalah goal based plus plus. Ya, next levelnya goal based lah nih kalau bisa dibilang. Plus plusnya ini apa? Plus plusnya ini dia memperhitungkan utilitas apa namanya ya? Contohnya deh, contohnya itu kayak self driving car. Nah, self driving car itu dia tujuannya memang pindah dari titik A, dari lokasi A ke lokasi B. Tapi di situ perlu ada beberapa aspek yang bisa dioptimalkan, misal kayak dari segi cost bensin, dari segi waktu, dari segi safety. Nah, itu ini utility base kayak gitu ya kurang lebih. Nah, tadi kayaknya nih untuk agent udah kelar kita bahasnya. Sekarang kita masuk ke tipe dari si environment. Kita bahas lingkungannya sekarang. Nah, ini ada jenis-jenis uh, tipe dari lingkungan. Ada fully observable sama partially observable. Ada deterministic versus stochastic, episodic versus sequential, static versus dynamic, single agent versus multi, discrete versus continuous. Ini saya bakal bahas satu-satu. Yang pertama ada fully observable sama partially observable. Ini kita bisa cek aja sini. Fully ada fully dan partial. Nah, kalau full observable ini kan artinya seberapa yang bisa kita observasi atau seberapa luas yang bisa kita tahu gitu ya. Nah, tinggal kalau si fully ini berarti semua bisa kita tahu saat itu kondisi lingkungannya. Sedangkan kalau partially ini terbatas yang kita ketahui. Contohnya apa? Contohnya fully ini adalah catur. Nah, kita kalau main catur, lingkungannya itu kan anggaplah papan catur ya. Nah, itu dalam sekali waktu kita bisa lihat posisi-posisi bidak catur punya kita sama posisi-posisi catur punya musuh gitu. Nah, ini kita bisa lihat semua-muanya gitu ya. Sedangkan kalau partially, ini contohnya main kartu. Kita cuma bisa ngelihat kartu kita doang, sedangkan kartu musuh kita nggak bisa ngelihat kecuali yang udah dikeluarin gitu. Nah, ini kan terbatas ya. Yang bisa kita lihat cuma kartu kita. Sedangkan kalau fully kita bisa lihat, misal catur kita bisa lihat semua agent apa namanya ya, semua kondisi gitu. Bidak bidak catur kita bisa kita tahu tempatnya di mana. Catur musuh pun kita bisa tahu. Nah, itu next di sini ada deterministik sama stochastic.
Nah, ini kalau saya bisa bilang deterministik itu dia uh, ini aksi dan hasil ini udah jelas gitu ya. Misal aksinya kayak catur tadi. Catur tadi misalnya ada pion. Nah, kita geser ke dua gitu ya. Aksinya kan kita ngegeser pion dua petak gitu ya. Ya udah hasilnya nanti pionnya ada di sini. Sedangkan stokastik nggak gitu. Kalau stokastik ini kan tadi kalau deterministik pasti. Sedangkan kalau stokastik ini bisa dipengaruhi sama hal-hal random. Contoh, contoh kita mainan yang pakai dadu. Entah itu ludo atau monopoli. Nah, kita kan aksinya yang pertama kita mengocok dadu ya. Dadu itu hasilnya itu nggak bisa kita prediksi, random. Nah, itulah stokastik. Jadi dipengaruhi hal-hal random, contohnya kayak dadu tadi. Atau bisa dibilang kayak saham juga nih, saham misal kita mau bikin AI agent yang main saham gitu. Saham itu kan nggak bisa diprediksi ya. Diprediksi bisa tapi banyak faktor-faktor variabel bebas gitu, variabel yang nggak bisa diperhitungkan. Nah, itu contohnya kayak gitu. Next, lanjut kita bahas tentang episodik dan sekuensial. Gampangnya episodik ini dia independen. Jadi yang dilakukan agent saat ini itu tidak dipengaruhi sama kondisi-kondisi sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya misal kita punya uh, apa AI agent robot yang milah-milah buah gitu ya. Sini ada robot, nah ini ntar dia milih, si robot nih ngeliat buah gitu ya. Robotnya ngeliat buah ntar dipilih entah itu misal jeruk berarti masuk ke keranjang ini, apel masuk ke keranjang ini gitu, atau anggur masuk ke keranjang ini. Itu kan ya dia based on yang dilihat saat itu aja. Misal saat itu dilihat jeruk ya berarti dia masukin ke keranjang jeruk. Misal saat itu yang dilihat apel ya berarti dia langsung masukin ke keranjang apel ya. Dia nggak ngeliat masa lalu gitu. Sedangkan kalau sequential ini keputusan atau aksi yang diambil sama agent saat itu berdasarkan ada pengaruhnya sama yang kondisi sebelum-sebelumnya. Contohnya apa? Catur lagi. Ini paling gampang kita pakai contoh yang apa ya? Yang nggak jauh-jauh beda ya sama yang sebelum-sebelumnya. Kayak catur misalkan. Uh, ya kita kan kalau main catur langkah yang mau kita jalanin, bidak catur yang mau kita jalanin ini kan berdasarkan kondisi-kondisi sebelumnya gitu. Ya kalau kita sebelumnya kita lagi di skakmat gitu misalkan, ya pasti kita pindahin raja gitu. Ya kan? Kurang lebih kayak gitulah. Nah, ini selanjutnya ada static and dynamic. Contohnya apa? Static ini kondisi lingkungannya ini nggak berubah-berubah. Contohnya apa? Catur lagi. Catur ya lingkungannya ya itu tadi, cuman papan doang gitu. Cuman papan dan bidak-bidaknya. Ini nggak berubah-berubah, yang kita pindahin agentnya doang nih, pindah ke sini gitu ya. Sedangkan dynamic ini contohnya apa? Contohnya self driving car misalkan. Self driving car. Ya ini kalau misal kita lagi pakai agentnya itu pindah dari rumah ke pantai misalkan. Ya itu kan dia berapa kali ganti lokasi ya. Lokasinya bakal selalu pindah-pindah terus, di mana lingkungannya pun pindah. Misal di rumah tadinya sepi terus ntar nyampe di jalan besar di perempatan ternyata ada macet, tuh kan lingkungannya berubah terus gitu, dinamis. Nah kayak gitu kurang lebih. Nah selanjutnya di sini ada single agent versus multi agent. Gampang, yang namanya single ya ini cuman satu, sedangkan multi ini lebih dari satu. Gampangnya kayak gitu. Jadi kalau mau diambil contoh, single agent ini adalah robot pembersih tadi itu, ya kan? Ya kan cuma satu kita perlunya. Nah, kalau si multi
ini bisa dibilang kita pengen bikin robot yang bisa main bola. Nah, ini kan kalau main bola ini kan berarti kan robotnya bakal banyak tuh. Anggaplah 11 lawan 11 ya, berarti ada 22 robot. Ini lebih dari satu, ini namanya multi agent. Kayak gitu. Apalagi uh, next ada discrete sama continuous. Kalau discrete ini aksinya itu bisa kita jelas. Aksinya ini jelas. Aksinya jelas. Contoh jelas maksudnya gimana? Tadi robot pembersih, aksinya terbatas gitu, kayak jelas dan terbatas. Robot pembersih itu ya aksinya cuman atas, kanan, kiri, bawah, clean, sama no op. Udah ini doang. Dia nggak ada tuh ntar tiba-tiba si robot pembersihnya ngelihat, wah kayaknya nih apa? Kayaknya nih ada halangan nih, gue mau geser kanan nggak bisa, loncat gitu. Nggak bisa bikin aksi di luar uh, aksi yang udah ditetapkan gitu ya. Dan kalau continuous nih dia dinamis gitu. Dinamis lagi apa? Aksinya ini bisa improvisasi lah, gampangnya kayak gitu. Misal kayak self driving car gitu. Self driving car tuh kan aksinya dia bisa lurus. Ntar misal dia lagi lurus di sini terus tahu ada orang nyebrang, dia bisa belok kanan terus lurus lagi gitu. Nah, tak tahu kalau misalkan remnya kekencengan dia ngepot. Kayak gitulah. Nah, ya gitulah gampangnya ya. Nah, ini tadi udah saya jelasin yang tadi ini, tipe agent. Kayaknya itu dulu sih untuk video ini. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, seperti biasa, tanya aja di kolom komentar. Kalau menurut kalian video-video di channel ini bermanfaat, bisa di-subscribe biar dapat notifikasi kalau ada upload video baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.